Halo historian, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang profil Saifuddin Qutuz yang kemarin saya sudah janjikan kepada kalian bahwa saya akan menjelaskannya di video berikutnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung saya ke video. Nah, check it out. Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz berasal dari kata Saif ad-Din, yaitu pedang agama. Qutuz meninggal pada 24 Oktober 1260, juga diromanisasi sebagai Qutuz ataupun Qutuz, dan nama sepenuhnya ialah Al-Malik Al-Muzaffar Saif ad-Din Qutuz. Adalah seorang pemimpin militer yang ketiga atau keempat dari Kesultanan Mamluk Mesir di Turki lain. Ia memerintah sebagai sultan kurang dari 1 tahun, dari tahun 1259 sampai pembunuhannya oleh Sultan Baybars pada tahun 1260. Saifuddin Qutuz memerintah pada November 1259 sampai 24 Oktober 1260. Pendahulunya ialah Al-Mansur Ali yang masih muda, dan penerusnya yaitu pembunuhnya sendiri yaitu ialah Baybars. Lahirnya ialah pada tanggal 2 November 1221 di Kekaisaran Khawarizmia. Meninggal pada 24 Oktober 1260. Umurnya mencapai 38. Pemakamannya ada di Kairo. Dia dijual sebagai budak di Mesir. Dia naik sebagai wakil sultan selama 20 tahun, menjadi kekuatan di balik tahta. Ia menonjol dalam mengalahkan perang salib ke-7 yang menginvasi Mesir pada tahun 1249 sampai 1250. Ketika Mesir diancam oleh bangsa Mongol pada tahun 1259, ia memimpin secara militer dan kemudian menggulingkan sultan yang berkuasa, Sultan Al-Mansur Ali yang berusia 15 tahun. Pusat-pusat kekuatan Islam di Suriah dan Baghdad dilakukan oleh bangsa Mongol, dan pusat kerajaan Islam dipindahkan ke Mesir yang menjadi sasaran mereka selanjutnya. Qutuz memimpin pasukan Mamluk ke Mesir Utara untuk menghadapi Mongol. Setelah membuat perjanjian dengan musuh lama di Mesir, The Battle of Ain Jalut telah berdeting pada 3 September 1260 di Tenggara Galilea antara Mamluk, tentara Mesir, dan Mongol. Bangsa Mongol dikalahkan habis-habisan oleh pasukan Qutuz yang dianggap sebagai titik balik sejarah. Akhir perjalanan Qutuz. Qutuz melanjutkan perjalanan pulang ke Kairo setelah selesai menata situasi di negeri Syam. Pada saat yang sama, ancaman Mongol yang memaksa semua Mamluk untuk bersatu juga sudah hilang. Hal ini mengakibatkan munculnya kembali perselisihan antara Qutuz dengan Mamluk Mu'izziyah di satu sisi, dan dengan Mamluk Bahri di bawah kepemimpinan Amir Baybars al-Bundukdori di sisi lain, yaitu Amir Baybars ialah panglima perang Qutuz sendiri ketika berperang melawan Mongol. Amir Baybars menunggu-nunggu kesempatan untuk menyingkirkan Qutuz karena dua alasan. Pertama, dia ingin membalas dendam atas pembunuhan Aktoy yang telah melibatkan Qutuz di dalamnya. Kedua, dia merasa kesal karena Qutuz telah membatalkan janjinya untuk memberikan wilayah Aleppo kepada dirinya jika berhasil mengalahkan orang-orang Mongol. Bagi kalian yang belum tahu, Aktoy itu siapa? Aktoy itu adalah tuannya Amir Baybars ketika dulu sebelum dia terbunuh ya. Sementara itu di sisi lain, kecurigaan Qutuz terhadap Baybars semakin meningkat hingga dia selalu bersikap waspada dan berhati-hati terhadapnya. Bahkan Qutuz selalu berusaha menghindar sebisa mungkin dari Baybars. Hal ini menyebutkan bahwa Mamluk Bahri mendorong Baybars untuk membunuh Qutuz. Sebenarnya perselisihan di antara para pemimpin Mamluk disebabkan oleh sejumlah alasan material dalam bentuk perebutan kekuasaan dan sikap Qutuz yang terlihat picik dalam bidang politik dengan mengabaikan posisi Baybars yang semakin meningkat pasca pertempuran Ain Jalut. Baybars bertekad untuk melakukan balas dendam kepada Qutuz. Dia merencanakan sebuah konspirasi bersama dengan para Amir Mamluk Bahri untuk membunuh Qutuz ketika ada kesempatan yang tepat. Kesempatan itu pun segera datang ketika Al-Muzaffar Qutuz tiba di Solihiyah dalam perjalanan menuju ke Kairo. Waktu itu Qutuz ingin melakukan olahraga berburu. Ketika selesai olahraga dan kebetulan waktu itu dia berada jauh dari perkemahannya,
Maka Baibars mendekatinya dan meminta seorang wanita dari tawanan Mongol. Itu hanyalah sebagai akting untuk membunuh Kutus. Kutus pun mengabulkan permintaannya itu. Baibars pura-pura menunjukkan keinginannya untuk mencium tangan Kutus, dan itu merupakan isyarat kepada para konspirator, yaitu pembunuh, untuk membunuhnya secara langsung. Baibars lantas memegangi tangan Kutus supaya tidak bisa bergerak. Sementara para amir lainnya langsung bergerak menyerang dengan pedang dan tombak, lalu menariknya dari atas kuda dan menghabisinya. Kemudian kelompok oposisi tersebut pergi ke camp dan mengumumkan kematian Malik Al-Muzaffar Kutus. Kejadian ini berlangsung pada hari Sabtu 15 Zulqa'dah 658 Hijriah, 22 Oktober 1260 Masehi. Jasa Muzaffar Kutus adalah dia orang yang berjasa besar dalam menghentikan invasi Mongol di kawasan dunia Islam yang masih tersisa. Dia juga dinilai sebagai orang pertama yang menancapkan pilar-pilar pemerintahan Daulah Mamluk Bahri di Mesir dan menjamin perlindungan bagi negeri itu dari bahaya luar bangsa Mongol. Dia juga menjadi saksi awal masuknya Mamluk secara resmi ke negeri Syam yang selanjutnya berperan dalam mengkonsolidasikan persatuan Islam di tangan para penerusnya sebagai jalan bagi keberlangsungan perlawanan terhadap orang-orang Mongol dan mengusir sisa-sisa keemiratan tentara salib dari timur. Ya, historian, itulah cerita dari tentang profil Kutus dan juga tentang kematian Kutus. Dan di sini kita tidak bisa menyalahkan Sultan Baibars ataupun Saifuddin Kutus karena dua-duanya ialah benar ya. Alasan Baibars membunuh Kutus yaitu karena dulu Kutus pernah membunuh Aktoy, dan juga Kutus pun pernah membunuh Aktoy karena ada suatu alasan yang sangat logis, dan saya pun sudah lupa alasan itu apa ya. Jadi kita cukupkan sampai sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya.